Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu masih bab 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bagian B, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian simak dan pahami video penjelasan berikut ini ya, karena di akhir pembelajaran akan ada penugasan. Kalau sebelumnya kita membahas makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional, kali ini kita akan membahas kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Tentunya kalian mau tahu bagaimana kedudukan UUD 1945 itu, apa saja sifatnya, kemudian seperti apa fungsinya. Mari kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan membahas kedudukan UUD 1945. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia setelah Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi urutannya Pancasila dulu baru UUD 1945 ya. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lain, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada ketentuan UUD 1945. Lalu yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa sih? Nah, Undang-Undang Dasar merupakan peraturan dasar sehingga hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Sedangkan aturan-aturan untuk melaksanakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut. Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berkembang dan tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, sifat aturan dasar yang tertulis dan mengikat harus elastis atau supel. Jangan sampai undang-undang dasar yang mudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Nah, sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri ada 4. Yang pertama, tertulis, artinya rumusannya jelas, yaitu merupakan suatu hukum yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Kemudian sifat yang kedua, singkat dan supel, artinya memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Dan sifat yang ketiga, normatif, artinya memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Sifat yang keempat, hukum positif yang tertinggi, artinya sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia. Lalu, apa saja sih fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu? Telah dijelaskan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah NKRI. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi, fungsi UUD 1945 itu sendiri yang pertama sebagai alat kontrol dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya, UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua,
sebagai pengatur kekuasaan negara. Artinya UUD 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. UUD 1945 membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara pemerintahan negara sehingga dapat tercipta keterkendalian dan keseimbangan atau check and balance di antara para penyelenggara pemerintah negara sesuai dengan asas trias politika dan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik atau clean government. Nah, kemudian yang ketiga sebagai penentu hak dan kewajiban bagi hak dan kewajiban negara, aparat negara maupun warga negara. Lalu yang terakhir, apa saja sih arti penting UUD 1945 itu? Yang pertama, menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI. Yang kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, maupun hubungan antara warga negara dan negara. Kemudian yang ketiga, sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.